guys, perkenalkan nama saya Nisa Hikmah dengan NIM 309 dari kelas 1B. Saya di sini ingin melakukan tugas PPMB yaitu mewawancara tetap panitia dengan siapa? Perkenalkan, saya Julia. Sebelumnya, kalau boleh tahu Kak, PPMB ini berapa ya? Untuk timnya 23, 23, 03, 101, 102. Terus kakaknya dari kelas tingkat berapa? Saya dari tingkat 2, tepatnya C, kelas C. Oh sama, berarti kelas C. Oh, C juga. Nah, terus kakaknya ini alamatnya di mana? Oke, untuk alamatnya, saya kan asli Lumajang, desanya Desa Rangga. Oh, berarti PP ya Kak? PP. Jauh Kak? Lumayan sih, 30 menit. Oh. Setelah itu kakaknya emailnya Oke, emailnya Claudia 745 gmail. untuk nomor handphone Mungkin untuk handphonenya jangan disebut, nanti di akhir aja ya. setelah itu boleh tahu riwayat pendidikan Kak Nuril dari TK sampai sekarang. Untuk TK-nya dulu di TK PGRI di Randuagung, terus di SD 1 Randuagung, terus SMP 1 Randuagung, sama SMK Muhammadiyah Lumajang, terus sekarang di Universitas Jember. Itu SMK-nya kakak ngambil jurusan Jurusan keperawatan juga. dan berarti kakak udah siap keperawatan itu. Sudah nyiap. Apakah benar juga kakak pada sejak kecil itu keperawatan? Dan alasannya kakak mengambil keperawatan? Mungkin yang pertama ya, pastinya dari peluang kerjanya juga yang banyak ya. Terus juga dari dulu pengen melatih skill di bidang kesehatan itu kayak gimana. Karena kan mungkin perawat-perawat itu kan bisa terlihatnya tuh, oh ini perawat keren gitu kan. Jadi pengen nambah wawasan juga. Terus kakak itu semenjak dari SMP sampai sekarang apakah aktif selalu mengikuti organisasi? Oke, untuk organisasinya dulu di SMP pernah ikut OSIS, tapi di SMK-nya itu istirahat dulu ya, nggak ikut organisasi sama sekali karena memang capek ya, terus juga kan banyak tugasnya juga, pulangnya sampai malam. Terus juga di sini alhamdulillahnya ikut lima sama teman-teman. Ya kalau paling beda Itu tentang ke budaya dan rumah kayak PMR kayak misal ada bencana ya, nanti kan dari itu selalu terus apa boleh tahu kakak itu pernah meraih prestasi apa itu? Jadi kalau prestasi ya, kalau untuk prestasi dulu pernah ya, lebih banyaknya tuh di PNR-nya. Pernah lomba-lomba seperti apa? Dulu pernah pegawai dari TAP juga pernah, terus ikut jambore juga lebih banyak di PNR. Terus kalau akademiknya juga pernah juara 1 lomba apa dulu ya? Lupa, matematika kalau nggak salah. Oh itu tingkat apa? Kabupaten aja sih, belum sampai nasional. Setelah itu kan aku mau tanya ke ibu, kan setiap mahasiswa itu punya harapan mendapatkan IPK yang bagus, terus bisa lolos dengan sesuai targetnya. Cara dan trik supaya kita itu bisa mendapatkan IPK yang bagus itu? Mungkin kalau trik dari saya ya belajarlah dari saat ini, mulai dicicil gitu kan, karena pastinya kan mata kuliah ini kan juga berat gitu ya, apalagi nanti konsepnya di kesehatan gitu kan. Jadi kita fokusnya itu di lebih ke keperawatannya gitu, jadi mulai dicicil. Terus juga materinya tuh nggak dikit, banyak. Terus juga dosennya juga tergantung kan ngasih materinya seperti apa, dan yang akan diuji, akan dipraktekkan itu jauh-jauh beda. Jadi mungkin cari referensi yang lain dari artikel, jurnal maupun yang lain. Terus buku-buku dosen itu jangan lupa dibaca. Terus pertanyaan selanjutnya, nah kita kan pasti magang ya Kak? Nah kalau boleh tahu itu magang di semester berapa dan apa sih yang harus kita persiapkan ketika magang? Apakah kita dari semester 1 atau nanti kita sudah mau magang? Oke, kalau yang harus dipersiapkan itu, kalau menurut saya sih dari semester 1 ya, kami bersama itu kan dari semester 1 seperti pembelajaran IPD itu kan dari semester 1. Terus juga harus menguasai perawatannya, terus juga kan ada pembelajaran kayak KMD, terus juga ada gadar, itu diterapkan mulai saat ini, dipelajari. Kalau misal ada praktek juga dipahami secara betul, kalau nggak tahu tanya. Terus juga kalau magangnya itu setiap tahunnya itu beda, ada yang di semester
3, 4, 5 juga. Tahun kemarin juga beda, tahun sekarang juga beda. Jadi mungkin dipersiapkan dari semester 1 tadi biar kalian tuh nggak kaget pas nantinya magang. Nah itu tergantung juga, ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu aja. Tergantung kita prakteknya apa. Misal gadar itu 1 bulan, terus ada KD juga itu 2 minggu. Tergantung. Nah selanjutnya kita kan ikut magang sama Kandaga. Nah itu kan kakak ikut 2 organisasi sekaligus. Sedangkan kan tugas dari kuliah kan pasti banyak ya. Gimana sih cara kakak itu memanage itu antara dari tugas organisasi sama tugas kuliahnya? Kalau dibahas buat manajemen waktu ya pastinya kita tuh bisa berusaha gimana caranya kita itu bisa mengatur waktu. Kita semisal nih kita mau ngapain hari ini, mau ngerjain tugas dulu kah ataupun organisasi gitu kan, ataupun kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kita tuh bisa membuat reminder list. Jadi kita bisa mengelis dulu kan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan hari ini juga. Terus sebenarnya kalau organisasi itu nggak terlalu penting ya, cuma menambah wawasan aja gitu. Yang paling penting itu di bidang akademiknya. Jadi gimana caranya kita tuh bisa belajar akademiknya kita, tetapi juga kita bisa mengatur waktu untuk organisasi, menambah pengalaman dan wawasan kita. Terus pertanyaan selanjutnya, kakak kan di sini di divisi si acara. Oh kalau di PPMB ya di PPMB, si acara. si acara. Nah kalau di si acara itu tugasnya itu ngapain? Wah, kalau di si acara itu memang berat banget ya tugasnya ya. Dari sisi yang lain itu si acara yang paling berat, karena kita itu harus punya ide-ide yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus juga kita kan pastinya nggak langsung ACC nih, misal kita ada masukan kayak gini, sedangkan pembina kita itu beda gitu, terus teman-temannya kita tuh nggak ada yang setuju gitu. Jadi kita tuh merubah konsep lagi, ya gimana ya caranya, gimana kita itu bisa diterima sama orang lain. Terus juga yang penting mentalnya harus aman, karena kita bakalan dicaci maki sama sisi yang lain, anggota yang lain, terus pembina juga gitu kan, pastinya kan salah beda pemikiran juga gitu. Jadi ya mentalnya dikuatkan lagi. Terus kesan PPMB tahun ini dan tahun yang kemarin itu bedanya itu apa? Oke, mungkin bedanya mohon maaf ya, kalau sekarang ini menurut saya maba itu kurang etikanya. Kalau tahun kemarin itu sekali dibilangin itu maba itu nurut gitu. Kalau di tahun saya ya itu nurut. Kalau misal udah dikasih peringatan kayak gini, ya udah dilakuin gitu. Tapi kalau maba sekarang tuh menurut saya itu masih kurang ya etikanya juga. Terus kadang kalau dibilang itu masih kayak minye-minye gitu kan, itu kesalahan fatal sih. Soalnya itu bakalan dibawa nanti pas kita magang. Berarti itu berpengaruh besar. Terus yang terakhir ya kak, pesan dari Kak Cleo untuk semua maba di tahun ini. Oke, pesannya ya pastinya jaga etika, sopan santun juga, terus komunikasinya juga. Apalagi kan kalian perawatnya, kalian akan bertemu sama tim-tim medis yang lain. Terus juga kalian kalau misal ada tugas langsung dikerjain, nggak usah nunggu males nanti aja gitu, nggak usah, langsung dikerjain. Terus juga jangan lupa nambah relasi. Misalkan kalian pengen nih tahu materi ini, kalian bisa tanya ke kating, ke dosen, maupun cari buku-buku referensi. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya dan mohon maaf jika banyak salah dari saya. Oke guys, cukup sekian ya wawancara dari saya kepada narasumber yaitu Kak Cleo. Sebelumnya saya yaitu dari kelompok 3 Metatarsa dengan kakak KPP Muhammad.